Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Pada hari ini kami akan mempresentasikan pada mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya dengan judul Pengaruh Budaya pada Konteks Ruang Lingkup Bisnis di Negara Cina. Untuk nama kelompok, pertama Cynthia Dara Fitriani, Kirana Adelia, Muhammad Irzam, Huda Pratama, Ramadan Arya, Jodistira, Rizky Dwi, Azhar Hafiz. Selanjutnya, bisnis dalam komunikasi lintas budaya. Pada dunia bisnis, komunikasi lintas budaya menjadi elemen yang sangat penting. Dengan mempelajari komunikasi lintas budaya, dapat mengetahui bagaimana suatu budaya dari kolega bisnis yang menjalin kerjasama dengan kita. Kebutuhan untuk mempelajari komunikasi lintas budaya ini semakin kita rasakan karena semakin terbukanya pergaulan dengan orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda secara regional maupun internasional, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Operasi global akan meningkatkan kebutuhan untuk berkomunikasi dengan budaya asing. Interaksi lintas budaya terjadi dalam komunikasi internal maupun eksternal. Perusahaan berkurangnya halaman memasuki pasar juga akan memperluas karena perdagangan internasional. Misalnya, Cina semakin terbuka sehingga banyak jasa keluar masuk Cina. Pergaulan 2 diteruskan oleh Jodistira. Oke. Di balik pengaruh ekonomi pesat Cina selama 25 tahun terakhir, terdapat fakta mendasar tentang penduduk Cina yang luar biasa banyak. Karena Cina adalah tempat kediaman hampir 1,5 miliar orang. Cina adalah tempat dunia karena negara tersebut terletak di bagian dunia yang relatif stabil dan menawarkan kepada produsen-produsen dunia tenaga kerja yang handal, patuh, dan mampu yang dipertahankan melalui disiplin yang dilaksanakan pemerintah. Saat ini Cina juga sungguh mengalami Geikaifang, yaitu kebijakan reformasi dan membuka diri di segala bidang kehidupan menuju ke arah yang lebih baik. Cina mengetuk pintu semua negara di seluruh dunia dan membujuk semua perusahaan multinasional dunia. Perdagangan internasional diteruskan oleh Huda Pratama. Di samping itu, masyarakat Cina sendiri sudah dapat menikmati produk-produk luar negeri seperti hamburger, pizza, dan makanan olahan atau makanan cepat saji dari luar negeri. Menurunnya halangan perdagangan secara umum menjadi salah satu faktor percepatan operasi perusahaan secara global. Pada akhirnya akan meningkatkan kebutuhan untuk berkomunikasi dengan budaya asing. Untuk pengaruh budaya dilanjutkan oleh Mas Azhar Hafiz. Pengaruh budaya. Semua manusia menganut budayanya sendiri. Manusia belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan sesuatu yang layak dicapai menurut budayanya. Budaya tercermin dalam pola-pola bahasa, objek materi, persahabatan, kebiasaan makan, praktek komunikasi, tindakan sosial, kegiatan politik ekonomi, dan pengaruh budaya 2 dilanjutkan oleh Mas Rizky. Pengaruh budaya. Seperti di dunia ini tak ada orang yang lebih kaya daripada orang Cina. Ibnu Battuta. Kalimat tersebut memang pantas dilayangkan karena kenyataannya orang Cina lah yang menguasai jalur perdagangan. Tak hanya di Asia, tetapi juga seluruh dunia. Kedikdayaan ini seolah-olah mengatakan bahwa orang Cina memang kaisar di bidang perdagangan. Namun, kerajaan ini tidak dibangun dalam sekejap, tetapi dengan prinsip-prinsip perdagangan yang dianut. Orang Cina selama ribuan tahun, hal ini pula yang menjadikan mereka sebagai salah satu sumber ilmu perdagangan terpercaya karena kesuksesannya telah terbukti di seluruh dunia. Untuk penerapan dilanjutkan oleh Mbak Kirana.
Selanjutnya, bagian penerapan. Westernisasi Cina nggak ragu-ragu untuk mengadopsi kebudayaan Barat. Saat ini yang paling maju. Gairah bangsa Cina mengeruk dan menyerap segala sesuatu yang berasal dari Barat, membuat kota Shanghai dan Beijing menjadi kota paling kosmopolitan di seluruh Cina dan Asia sehingga menjadi kota perdagangan, jadi kota industri, lalu kota intelektual yang menjadi simbol keterbukaan Cina kepada dunia. Untuk contoh penerapannya boleh dibaca Mas Irzam. Contoh penerapan tentang budaya kerja Cina, salah satunya gatekeeping adalah kebijakan reformasi dan membuka diri di segala bidang kehidupan menuju ke arah yang lebih baik. Cina mengetuk pintu semua negara di seluruh dunia dan merayu semua perusahaan multinasional dunia. Selain itu, adanya istilah cabudu atau cukup baik yang berarti hampir mencapai atau hampir menyerupai atau hampir setara. Di budaya Cina terdapat memaklukkan untuk berbagai standar yang harus dicapai. Hal ini membuat banyak perusahaan Cina mampu bergerak dengan sangat cepat dan mematuhi target waktu. Jadi kesimpulannya, bangsa Cina merupakan bangsa yang menjunjung tinggi budayanya dan hal ini selalu diterapkan dalam segala hal, termasuk dalam menjalankan bisnisnya. Lalu ketekunan merupakan salah satu faktor keberhasilan etnis Cina dalam kegiatan bisnisnya. Etnis ini sangat rela menempuh segala tantangan, kesulitan maupun rintangan untuk menyukseskan kegiatan bisnis mereka. Nggak ada alasan bagi mereka untuk tidak sukses berbisnis. Dan bagaimana komunikasi lintas budaya ini sangat berpengaruh dalam bisnis dan proses adopsinya. Baik, itu adalah presentasi dari video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.